Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, di sini Pak Bagus akan menyampaikan yaitu tausiah tentang Nabi Muhammad SAW sebagai insan teladan. Dalam suasana khidmat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama dapat bermuwajahah, berta'aruf, dan bermujalasah di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti pengajian rutin atau tausiah rutin ketika bulan Maulid Nabi tanpa suatu halangan apapun. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW berserta para keluarga dan sahabatnya dan seluruh umat yang mengikuti petunjuknya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang terpercaya dalam segala-galanya, baik tutur kata maupun laku perbuatannya. Juga beliau adalah seorang yang terpelihara dari semua bentuk perangai jahat, keji, durhaka, dan zalim. Bahkan beliau adalah seorang yang telah terjamin kebahagiaan hidupnya di akhir-akhir. Dengan kata lain, beliau adalah merupakan figur pribadi yang patut dan wajib kita jadikan suri tauladan. Akhlak Rasulullah SAW yang terkenal diantaranya pemurah, tidak kikir dengan siapa saja, berani tidak pernah mundur di dalam kebenaran, adil tidak pernah zalim di dalam memutuskan hukum, jujur dan percaya sepanjang hidupnya. Demikianlah di antara akhlak dan sifat Rasulullah SAW yang patut diteladani dan diikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya ada bagimu semua di dalam diri Rasulullah SAW contoh yang baik bagi yang mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini merupakan suatu penegasan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh yang harus kita ikuti, sebab dengan mengikuti, mencontoh jejak dan perilaku beliau, kita akan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjamin kebahagiaan hidup kita di hari kemudian. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menjawab la, tidak, apabila ditanya. Nabi Muhammad SAW suka mempererat antara sahabat-sahabatnya, menghormati orang yang mulia dari tiap golongan dan mengangkatnya sebagai pemimpin golongannya. Juga Nabi Muhammad SAW suka memperingatkan manusia agar berhati-hati menjaga diri mereka
tanpa mematikan bakat dan semangat seseorang. Anak-anakku yang berbahagia, kita yakin bahwa risalah Muhammad membawa ajaran yang benar. Beliau membawa amanat Allah berupa agama Islam sebagai pedoman hidup yang lurus dan wajib kita mengikutinya. Dengan mengikuti tuntunan beliau, itulah kita akan dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hada siratu rabbika mustaqiman qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkarun lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, yang artinya, dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami. Orang yang mengambil pelajaran, bagi mereka disediakan darus salam atau surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 126 sampai 127. Kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang memerlukan adanya hubungan, baik secara pribadi maupun antara masyarakat keseluruhannya. Dalam tugas pekerjaan, perdagangan, atau kegiatan sosial lainnya, hendaknya senantiasa menunjukkan sikap yang terpuji. Apalagi sebagai bangsa, kita harus menunjukkan kebesaran negara dengan memelihara keluhuran budi pekerti, sebab kebesaran dan kejayaan sesuatu negara dinilai dari keluhuran budi pekerti bangsanya. Sebagaimana terungkap dalam sabdanya, perbaikilah keadaan duniamu dan bekerjalah untuk akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam adalah perjuangan dan pengabdian, berjuang, bekerja, dan berbuat untuk kebahagiaan di dunia dengan didasari pengabdian yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengatur alam seisinya, sehingga kita senantiasa memperoleh perlindungan dan petunjuknya. Jika yang demikian itu telah kita buktikan dalam kiprah hidup sehari-hari, tidak mustahil keridhaan Allah jualah yang akan kita peroleh, dan berbahagialah hidup kita di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia sempurna, berbudi pekerti luhur, dan selalu gembira dalam keadaan yang bagaimanapun, berwatak mudah bergaul dan supel dalam bergaul, tidak keras atau kejam, tidak keras suaranya, tidak keji, tidak pemarah, dan tidak pula terpuji. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la khuluqin adim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Jelaslah bahwa pribadi Nabi Muhammad SAW merupakan cermin yang hendaknya kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak yang kurang baik. Karena itulah, mari kita tanamkan ajaran-ajaran akhlak Islam kepada anak cucu agar mereka kelak menjadi manusia-manusia yang bersusila. Kepada merekalah kita tanamkan harapan masa yang akan datang sebagai pengganti yang akan melanjutkan cita-cita Islam menuju keridhaan Allah. Sebagai kesimpulan, ialah bahwa risalah Muhammad SAW adalah untuk mewujudkan keadilan, kebenaran yang berlandaskan hukum Allah menuju perdamaian
dan kebahagiaan dunia akhirat. Juga membawa amanat kemanusiaan yang mengatur pribadi seseorang, masyarakat, bahkan negara dengan mengutamakan pembinaan akhlak yang mulia. Marilah kita ikuti perintahnya dan kita tinggalkan larangannya. Tegasnya kita laksanakan ajarannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.